Apakah Anda pernah mendengar tentang yang disebut aroma usia lanjut? Mungkin terdengar cukup mencolok, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata dan memengaruhi sebagian besar orang setelah usia 60 tahun. Yang mengejutkan adalah bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga dengan perubahan dalam tubuh yang tidak terlihat secara langsung. Jika Anda mencium aroma yang tidak biasa atau seperti bau lembab pada kulit, pakaian, atau bahkan sarung bantal Anda, jangan abaikan. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Kabar baiknya adalah Anda bisa menghentikannya atau bahkan membalikan prosesnya jika bertindak cepat. Tetaplah bersama saya, karena sebentar lagi saya akan membagikan 5 langkah penting yang harus Anda lakukan segera untuk menghilangkan bau ini dan menjaga tubuh tetap segar, bersih, dan sehat. Mengapa bau aneh ini terjadi? Para ahli menyebutnya nonenal, yang muncul ketika kulit menghasilkan lebih banyak asam lemak sementara cadangan antioksidan berkurang. Fenomena ini semakin intens seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 60 tahun. Akibatnya, muncul aroma yang sering dikaitkan dengan bau lembab, berminyak, atau sedikit asam. Yang paling mengganggu adalah bahwa bau ini dapat menempel pada pakaian, spray, dan furnitur. Bahkan setelah mandi, baunya bisa tetap ada. Namun, masalah sebenarnya bukan hanya perubahan aroma, tetapi juga menunjukkan bahwa tubuh Anda mengalami kesulitan dalam memproses racun dan lemak tertentu. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Apa yang bisa Anda lakukan? Mari kita jelajahi 5 langkah yang harus segera Anda ambil. 1. Pilih sabun dengan pH seimbang. Banyak orang berpikir bahwa sabun hanyalah sabun, cukup diaplikasikan, dibilas, dan masalah selesai. Namun, setelah usia 60, tubuh mengalami perubahan halus yang mungkin tidak disadari, dan sabun yang telah Anda gunakan selama bertahun-tahun mungkin tidak lagi efektif. Kulit menghasilkan minyak alami untuk menjaga kelembapan, tetapi seiring waktu, minyak ini terurai dengan cara yang berbeda. Alih-alih memberikan rasa segar, minyak ini bereaksi dengan oksigen dan bakteri, menghasilkan bau khas yang sering dikaitkan dengan penuaan, bau yang tetap ada bahkan setelah mandi. Yang lebih buruk adalah bahwa sabun biasa tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Solusinya adalah gel mandi dengan pH seimbang. Tidak seperti sabun keras yang dapat mengeringkan kulit, gel mandi ini bekerja selaras dengan tubuh Anda, menetralkan senyawa penyebab bau tak sedap, bukan sekadar menutupinya. Bahan penting yang harus dicari. Teh hijau, membantu menghilangkan racun pada kulit. Karbon aktif, menyerap minyak yang menyebabkan bau tak sedap. Ekstrak jeruk, melawan bau lembab dan menggantikannya dengan aroma segar alami. Tips dari ahli, jangan terburu-buru membilas sabun Anda. Biarkan sabun tetap di kulit selama setidaknya 1 menit sebelum dibilas agar benar-benar bekerja. Selain itu, sebaiknya hindari air panas karena dapat menghilangkan minyak alami yang bermanfaat dan justru memperburuk bau dalam jangka panjang. Pilih air hangat sebagai gantinya. Dengan penyesuaian sederhana ini, Anda akan merasakan kulit yang lebih bersih, memiliki aroma lebih segar, dan tidak perlu khawatir apakah orang lain mencium bau tubuh Anda sebelum Anda berbicara. 2. Tingkatkan pola makan Anda. Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah menyadari bahwa beberapa orang memiliki aroma tubuh yang lebih segar dibandingkan yang lain, bahkan tanpa memakai parfum? Ini bukan kebetulan. Apa yang Anda konsumsi memengaruhi bau tubuh Anda. Jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, pola makan Anda mungkin memperburuk masalah ini. Beberapa makanan meningkatkan produksi asam lemak dalam tubuh, dan ketika bercampur dengan keringat serta bakteri, akan menghasilkan bau lembab atau sedikit asam. Penyebab utama: makanan olahan, makanan yang digoreng, konsumsi daging merah berlebihan. Makanan-makanan ini meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh Anda, yang menunjukkan bahwa tubuh mengalami kesulitan dalam memproses racun. Dan bagaimana racun-racun ini keluar? Melalui kulit. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya, serta berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan.
Bagaimana cara mengatasinya? Penting untuk memasukkan makanan yang membantu mengurangi bau tubuh dari dalam. Sayuran berdaun hijau, seperti bayam, kale, dan peterseli mengandung klorofil, deodoran alami yang membantu menghilangkan racun sebelum mencapai kulit. Buah-buahan sitrus, seperti jeruk, lemon, dan grapefruit memurnikan tubuh dan memberikan sensasi segar pada kulit. Makanan tinggi antioksidan, seperti beri, kacang-kacangan, dan teh hijau melawan stres oksidatif dan mengurangi produksi minyak yang bisa menyebabkan bau tidak sedap. Tips praktis: setiap pagi, minumlah air hangat dengan lemon. Ini membantu mengeluarkan racun, meningkatkan pencernaan, dan mencegah bau badan sejak awal hari. 3. Gantilah spray dan pakaian Anda lebih sering. Anda mungkin terkejut, tetapi bau tidak hanya berasal dari kulit Anda, melainkan juga dari pakaian, spray, dan bantal Anda. Nonenal, senyawa yang bertanggung jawab atas bau ini, tidak hanya menempel di kulit tetapi juga meresap ke dalam serat kain. Yang lebih merepotkan, pencucian biasa tidak selalu mampu menghilangkannya sepenuhnya. Artinya, meskipun Anda mandi, Anda mungkin tetap mengenakan pakaian atau tidur di atas spray yang masih menyimpan bau tersebut. Solusi: cuci spray setidaknya sekali seminggu. Anda menghabiskan beberapa jam di tempat tidur setiap malam, dan selama waktu itu tubuh Anda mengeluarkan keringat, minyak, serta sel kulit mati. Jika Anda hanya mencuci spray setiap 2 minggu, atau lebih jarang, sebenarnya Anda tidur di atas tumpukan bakteri yang menyebabkan bau tidak sedap. Gantilah pakaian lebih sering, terutama yang bersentuhan langsung dengan kulit. Pakaian dalam, kaos, dan piyama sebaiknya dicuci setelah setiap kali dipakai. Tambahan: gunakan cuka putih atau baking soda saat mencuci untuk menghilangkan residu nonenal dari pakaian. Bau tak sedap yang terus menempel di spray bisa menjadi masalah. Jadi sebaiknya cuci spray setidaknya 2 kali seminggu dan jangan lupa sarung bantal. Kepala, leher, dan wajah Anda bersentuhan langsung dengan sarung bantal, dan jika tidak bersih, hanya akan memperburuk bau di kulit Anda. Sekarang mari kita bicara tentang pakaian. Nonenal cenderung menempel pada kain tertentu lebih kuat dibandingkan yang lain. Jika Anda sering mengenakan pakaian berbahan sintetis seperti polyester atau nilon, Anda hanya memperparah masalah ini. Bahan-bahan ini tidak memungkinkan sirkulasi udara yang baik, sehingga bau terperangkap dan tetap ada bahkan setelah dicuci. Sebaiknya pilih kain yang lebih bernapas seperti katun dan linen, yang memungkinkan udara mengalir dan tidak menyimpan bau dengan intensitas yang sama. Tips mencuci yang jarang diketahui: deterjen saja tidak cukup. Sabun cuci biasa tidak secara efektif menghilangkan nonenal, sehingga terkadang, meskipun pakaian dan spray sudah dicuci, tetap tidak berbau segar. Salah satu solusinya adalah menambahkan cuka putih ke dalam cucian. Cuka berfungsi sebagai deodoran alami yang menghancurkan molekul penyebab bau, bukan sekadar menutupinya. Cukup tambahkan sekitar setengah cangkir ke dalam kompartemen pelembut atau langsung ke dalam siklus pembilasan, dan Anda akan melihat perbedaannya. Penyesuaian kecil ini, lebih sering mencuci spray dan pakaian, memilih bahan yang tepat, serta menambahkan cuka saat mencuci, dapat sepenuhnya menghilangkan bau tidak sedap. Anda akan bangun dengan perasaan segar, pakaian lebih wangi, dan yang terpenting, tidak membawa bau yang mengganggu sepanjang hari. Langkah 4. Tetap terhidrasi dan detoksifikasi kulitmu. Izinkan aku bertanya, berapa banyak air yang sudah kamu minum hari ini? Jika kamu seperti kebanyakan orang, kemungkinan besar kamu belum minum cukup air, dan itu bisa menjadi masalah serius. Jika tubuhmu tidak dapat membuang racun dengan efisien, menurutmu apa yang akan terjadi? Racun tersebut mulai keluar melalui kulitmu. Bau khas yang muncul setelah usia 60 tahun bukan hanya keringat, tetapi juga racun yang telah menumpuk dan tidak berhasil dikeluarkan oleh tubuhmu. Saat kamu mengalami dehidrasi, tubuhmu bekerja lebih lambat dan limbah tidak dapat dibuang dengan benar, sehingga tetap terjebak dalam sistemmu. Alih-alih menghilang, senyawa ini dilepaskan melalui pori-porimu. Itulah sebabnya, meskipun sudah mandi berkali-kali, bau tak sedap tetap muncul. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pastikan untuk mengonsumsi setidaknya 8 gelas air setiap hari.
Dan bukan sembarang minuman, tetapi air jernih dan murni. Kopi, soda, dan minuman manis justru memperburuk dehidrasi. Tubuhmu membutuhkan air bersih untuk mengeluarkan racun sebelum racun tersebut dilepaskan melalui kulitmu. Jika kamu ingin mempercepat proses detoksifikasi, jangan hanya minum air putih, tambahkan lemon. Air dengan lemon membantu hati membuang limbah lebih cepat, mencegah senyawa penyebab bau tetap berada dalam tubuhmu. Pelengkap yang sangat baik adalah teh hijau, yang kaya akan antioksidan dan membantu tubuh memecah lemak serta minyak dengan lebih efisien, sehingga mengurangi jumlah bau yang dilepaskan melalui keringat. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering diabaikan, kulit. Jika kamu tidak melakukan eksfoliasi, lapisan sel kulit mati, keringat, dan minyak alami akan menumpuk, yang kemudian menahan bau tak sedap seperti spons. Itulah sebabnya penting untuk melakukan eksfoliasi setidaknya seminggu sekali. Gunakan sarung tangan berbulu kuda, sikat kering, atau scrub lembut sebelum mandi. Ini akan menghilangkan sel kulit mati tempat senyawa penyebab bau menumpuk, memungkinkan kulitmu bernapas dan tetap segar lebih lama. Singkatnya, untuk menghilangkan bau tak sedap secara permanen, kamu harus menanganinya dari dalam. Tingkatkan konsumsi air. Pilih air dengan lemon atau teh hijau, dan lakukan eksfoliasi kulit secara rutin. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya akan menikmati aroma yang lebih segar, tetapi juga merasakan tubuh yang lebih ringan, energi yang lebih besar, dan bahkan tampilan yang lebih muda. Langkah 5. Gunakan deodoran alami dengan antioksidan. Mari kita jujur, jika deodoranmu benar-benar efektif, kamu tidak akan terus-menerus menghadapi bau tak sedap ini, bukan? Kamu menggunakannya di pagi hari, dan menjelang siang, bam, bau itu kembali. Ini terjadi karena deodoran konvensional tidak benar-benar menghilangkan bau. Mereka hanya mencoba menutupinya, dan setelah usia 60 tahun, itu tidak lagi cukup. Masalahnya bukan hanya tentang keringat, tetapi ada faktor yang lebih kompleks. Nonenal, zat yang menumpuk di kulit seiring waktu. Deodoran biasa tidak mampu memecahnya, sehingga meskipun kamu menggunakannya, bau tengik yang sedikit berminyak tetap ada. Solusinya adalah menggunakan deodoran yang mengandung antioksidan alami. Ini bukan hanya tentang menyamarkan bau, tetapi menghilangkannya dari sumbernya agar tidak kembali lagi. Pilih deodoran yang mengandung vitamin C, eucalyptus, atau witch hazel. Bahan-bahan ini membantu memecah senyawa penyebab bau dan menjaga kulit tetap segar lebih lama. Ini bukan hanya bahan-bahan mewah tanpa manfaat nyata, mereka benar-benar bekerja. Vitamin C membantu menguraikan asam lemak yang menyebabkan nonenal, mencegahnya menempel pada kulit dan menimbulkan bau. Eucalyptus membunuh bakteri yang memperburuk bau, membuatmu tetap segar lebih lama. Witch hazel berfungsi sebagai toner alami untuk kulit, mengecilkan pori-pori, dan mengontrol produksi minyak, yang pada akhirnya mengurangi bau secara keseluruhan. Jika kamu terus menggunakan deodoran biasa yang mengandung pewangi sintetis, aluminium, dan paraben, kamu mungkin justru memperburuk masalahnya. Bahan kimia ini dapat menyumbat pori-pori dan menjebak nonenal, membuat bau tak sedap semakin sulit dihilangkan. Inilah sebabnya mengapa beralih ke deodoran alami bisa menjadi perubahan besar. Selain itu, cara kamu menggunakannya juga sangat penting. Inilah yang harus kamu lakukan. Oleskan deodoran segera setelah mandi, saat kulit masih sedikit lembab. Ini membantu penyerapan lebih baik dan memperpanjang efektivitasnya. Gunakan hanya sedikit saja. Deodoran alami bekerja dengan tubuhmu, jadi kamu tidak perlu menggunakannya dalam jumlah banyak, sedikit sudah cukup. Jika diperlukan, aplikasikan kembali, terutama setelah berolahraga atau pada hari yang sangat panas. Setelah melakukan perubahan ini, kamu akan mengalami sesuatu yang mengejutkan. Kamu tidak perlu lagi sering mengoleskan deodoran. Mengapa? Karena tubuhmu akan berhenti menghasilkan bau tak sedap sejak awal. Jadi, alih-alih hanya menutupi masalah, atasi penyebabnya. Jika kamu juga menjaga hidrasi yang baik, mengikuti pola makan seimbang, rutin mencuci spray, dan melakukan eksfoliasi kulit, kamu akan bangun dengan perasaan segar, percaya diri, dan bebas bau tak sedap.
Jika kamu menyadari perubahan bau tubuh setelah usia 60, jangan panik, itu hal yang sepenuhnya normal. Namun, ini juga bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Dengan mengganti sabun, memperbaiki pola makan, mencuci pakaian secara teratur, menjaga hidrasi, dan beralih ke deodoran alami, kamu bisa menghilangkan bau tersebut dan merasa segar, percaya diri, serta sehat setiap hari. Tulis di kolom komentar jika kamu pernah mengalami perubahan bau ini dan apa yang menurutmu paling membantu. Aku ingin sekali mendengar pengalamanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedak, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral, sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah, yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil, dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda.
Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan, tetapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh, yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70%, yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rie, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat, yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya,
kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari, ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda.
Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.